udah bagus banget ya. Eh, ini penyanyi Palestina nyanyi di Mesir, sedih banget deh pokoknya, sedih sampai keluar air mata. Tapi ini ada postingan dari Adam MC Habil. Ya, ini tulisannya aku bacain ya. I want everybody here to know that before October 7, Palestinians were also treated horribly and inhumanely. Palestinians were bombed in 2021, 2014, 2012, 2009. They continued to make the camps smaller and smaller to have more land. Why are Palestinians living in a camp when it is their land? How often would you let a bully you before you fight back? They are using gas to burn their skin. No food, no water. Palestinians are limited to 4 hours of electricity each day. This is before October 7th. They decide who Palestinians marry when they marry. They determine where Palestinians travel when they travel. And 3 different types of cards identify Palestinians in categories. There are 300 checkpoints in just one part of town. To get past the checkpoint, men pull their pants down and take off their shirts. They built a giant wall in between Palestinians. The Berlin Wall was not okay. Why is this wall? They blow up their boats if they go 3 miles past shore. Wow. What fish can you catch near shore? Nothing. It is pure occupation. Please do your research. The news will not give you the information you need. Same with Black Lives. They left them in the dark. With the camps at the Mexican border, they left Palestinians in the dark, and they are doing the same. Most of Palestinians lived with the Jewish people side by side. It never was a problem until European Jews, Zionists, came and wanted Palestinian land. The same way America is apologizing for going into Iraq is the same way they will be apologizing for what they are doing to Palestine. Some people think Palestinians are fighting for them to have the land. This is so everybody can enjoy the land. Muslim, Catholic, Christians, and Jewish. It is God's land. This is not a war. This is a totally genocide of innocent Palestinians. Thank you, Adam. Thank you, Adam MCH Bill, for sharing this. Ini komen-komennya ya. This will haunt us for the rest of time. It brings so many emotions that we will feel forever. She looks like a sprite, a fairy, an angel. Stay safe. This song can literally send chills to every person in the entire world. It's so powerful, it can move your soul. Aku terjemahin ya guys. Jadi Adam ini cerita bahwa setiap orang itu harus tahu bahwa sebelum tanggal 7 Oktober, orang-orang Palestina itu sudah diperlakukan dengan cara yang mengerikan dan tidak manusiawi. Mereka dibom di tahun 2009, 2012, 2014, 2021, dan 2023 yang sekarang ini. Mereka tuh tinggal di camp ya, bahkan banyak camp pengungsian yang semakin lama semakin mengecil gitu loh. Jadi mereka itu benar-benar udah terpuruk abis gitu ya. Terus kenapa mereka sampai tinggal di camp padahal itu tanah mereka sendiri gitu loh. Berapa sering kamu akan membiarkan seorang yang ngebully kamu sebelum kamu melawan balik. Mereka menggunakan gas untuk membakar kulit mereka. Tidak ada makanan, tidak ada air. Kita udah lihat sendiri ya. Aku ngelihat sumur-sumur orang-orang Palestina itu ditimbunin sama coran semen loh sama tentara Israel. Itu ada videonya. Dan air-airnya itu udah terkontaminasi semua ya, yang bisa menyebabkan kanker. Kalau makanan sih udah jelas mereka nggak punya makanan ya, kecuali dapat bantuan dari kemanusiaan yang kemarin juga susah banget masuknya gitu loh. Ya Allah, pokoknya udah nggak tahu lagi deh. Terus ini ya soal listrik itu mereka cuma dibatasin dapat listrik setiap hari itu cuma 4 jam.
ya. Nah, ini sebelum tanggal 7 Oktober. Jadi bayangin sebelum tanggal 7 Oktober tuh sudah segitu parah keadaan mereka itu. Ya, mereka ini orang-orang penjajah ini memutuskan orang Palestina itu boleh nikah sama siapa gitu loh. Mereka juga menentukan orang Palestina itu bisa bisa pergi kemana. Dan ada 3 tipe kartu identitas orang Palestina, ada 3 kategori. Dah, kalian tahu nggak berapa banyak pos-pos pengecekan di dalam satu kota saja? Ada 300 checkpointsnya. Kalau mereka mau masuk checkpoint itu, laki-laki itu harus melepaskan celananya dan melepaskan kaosnya atau bajunya. Jadi ditelanjangin dulu gitu loh guys. Mereka membangun dinding yang sangat besar ya di antara orang Palestina ini. Kalau tembok Berlin itu tidak oke, kenapa dinding ini diperbolehkan gitu loh. Mereka ini akan meledakkan perahu-perahu mereka jika orang-orang Palestina ini berlayar lebih dari 3 mil lepas pantai. Mana bisa nangkap ikan kalau dekat-dekat pantai kan? Nggak ada ikannya. Ini benar-benar penjajahan asli. Tolong kamu lakukan penelitian kamu sendirilah, riset lah, cari informasi sendirilah kalian tuh. Karena informasi yang diberikan ke kamu tuh tidak akan tidak akan sesuai gitu loh. Sama seperti nyawa-nyawa orang kulit hitam ya, mereka ditinggalkan di dalam kegelapan dengan adanya camp-camp di perbatasan Meksiko. Mereka meninggalkan orang Palestina di dalam kegelapan dan mereka melakukan hal yang sama. Kebanyakan orang Palestina hidup berjampingan selama ini dengan orang Yahudi itu baik-baik aja selama ini gitu loh. Tidak pernah ada masalah sampai ketika orang-orang Eropa yang Yahudi Eropa yang korban Holocaust yang minta tolong sama Palestina itu datang, dan itu ternyata memang sengaja didatengin guys. Ternyata itu adalah salah satu yang aku pernah baca, itu adalah trik politik mereka yang sudah dibikin denahnya bertahun-tahun sebelumnya. Jadi Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua itu sebenarnya tujuannya ini gitu ya, mendatangkan orang-orang Yahudi itu ke Palestina. Dan mereka sekarang menginginkan tanah Palestina, sama seperti Amerika yang meminta maaf akan kejadian yang atas terjadinya kejadian yang di Irak gitu ya. Mereka akan melakukan permohonan maaf yang sama dengan apa yang mereka lakukan kepada Palestina. Beberapa orang berpikir Palestina itu berjuang untuk mendapatkan tanah mereka. So this is so everybody, sehingga setiap orang bisa menikmati tanah tersebut. Ya semua orang ya, dari golongan Muslim, Katolik, Kristen, dan juga Yahudi. Ini kan tanahnya Tuhan. This is not a war. Ini tuh bukan perang, tapi ini benar-benar total genocide dari orang-orang Palestina yang tidak berdosa. Ngeri banget. Jadi kalau kalian baca lagi, research lagi, ini banyak banget ya. Ini sebenarnya udah diplot gitu loh. Kejadian Palestina ini udah diplot dari zaman masih Perang Dunia ke-1 sebenarnya. Gitulah guys. Jadi biar kalian tahu ya sekilas bagaimana kondisi kehidupan orang Palestina sebelum terjadinya pemboman ini. Mereka tuh juga udah di ujung tanduk hidupnya gitu loh. Apalagi sekarang mereka udah makanya udah pasrah aja gitu. Kalau mau mati ya jadi syuhada gitu. Sedih banget, kita yang sedih kan, kita yang tiap hari nangis gitu, kayak aku nangis terus.